Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sikap terbaik bagi seorang hamba Allah yang bertauhid, yang pasti dalam perjalanan waktu ia akan diwafatkan kecuali langkah takwa menyertai kita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Salawat salam sejahtera senantiasa kita curah limpahkan kepada hamba pilihan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa barat dengan bangsa timur, antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam, antara kulit putih dengan kulit hitam. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, nasionalisme. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun, apalagi ideologi kepentingan. Bahkan Islam adalah agama yang tidak terikat oleh hanya sekedar darah keturunan. Yang mengikat Islam hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Maka yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah bukan siapa yang bicara atau yang mendengar, bukan siapa yang tua atau yang muda, akan tetapi siapa yang paling pintar, paling pandai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua ialah orang yang paling takwa, dan takwa adalah penilaian yang paling objektif. Rasulullah SAW bersabda, aqyasu min ummati aktsarukum dzikrul maut wa asyaddu isti'dadan lah. Yang paling pintar, yang paling cerdas di antara umatku ialah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan menyambut datangnya kematian. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin maju zaman, semakin tinggi tingkat peradaban dan kebudayaan manusia. Lambat laun tapi pasti, dengan pasti pula manusia akan berlomba-lomba meninggalkan agamanya masing-masing. Ada dua faktor yang melatar belakangi fenomena yang sangat agresif ini. Pertama, mereka menganggap bahwa agama sudah tidak sanggup lagi menjawab kebutuhan umat manusia dan sudah tidak sesuai lagi dengan zaman, sehingga sadar ataupun tidak mereka mencari solusi, mencari alternatif lain. Bahkan mereka sendiri membuat agama baru, materialisme, hedonisme, sekularisme, atau dalam teks bahasa Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia yang serba-serbi berlebihan, akibatnya takut mati. Di sisi lain, yang dihidupkan dalam agama bukan ritual yang berkualitas, akan tetapi ritual yang rutinitas. Allahu Akbar di atas sajadah, Allahu Akbar di masjid, Allahu Akbar di musalla. Akan tetapi di kantor, di mal, di jalan, di pasar, nafsu akbar. Dari mulutnya keluar bertasbih, bertahmid, bersolawat, bertahlil dan lain sebagainya. Akan tetapi dari mulutnya itu juga keluar gibah, fitnah, menipu, adu domba, dan begitu seterusnya. Yang kedua, fenomena yang kedua, mereka menganggap bahwa otakku adalah Tuhanku. Dengan kemampuan otak, olah otak, lahirlah ilmu pengetahuan, sains. Dengan sains lahirnya teknologi.
Dan dengan teknologi manusia akan mencapai sesuatu yang diinginkan dengan berbagai macam kemudahan. Bahkan titik kulminasinya adalah bukan Tuhan yang menciptakan manusia, akan tetapi manusialah yang menciptakan Tuhan. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari fenomena yang sangat agresif ini, tentu kita perlu jawaban untuk memberikan jawaban untuk semuanya. Tentu jawaban yang diberikan harus ilmiah dan objektif. Tidak ada yang paling objektif dan tidak ada yang paling ilmiah kecuali jawaban-jawaban yang ada dalam Al-Quranul Karim. Bisa jadi kita kehabisan waktu untuk mencari jawaban kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Sungguh banyak teori-teori ilmiah yang pada saat ini bisa dibuktikan oleh Al-Quranul Karim. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra, untuk membaca. Seberapa banyak kita membaca Al-Quran, kitab suci umat Islam, kitab suci yang kita miliki. Bahkan mungkin banyak hari-hari kita yang terlewati dari membaca Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ini tentu banyak ilmu, tentu banyak teori yang akan kita dapatkan dan bisa menambah kemampuan kita dalam kehidupan ini. Berapa banyak waktu-waktu kita yang terbuang gara-gara tidak bersama Al-Quran. Bahkan semua yang bersandingan dengan Al-Quran adalah semua yang akan menjadi mulia. Di dunia ini tidak ada yang menjadi mulia dengan sendirinya. Semua harus ada sandarannya. Ketika kita menginginkan manusia unggulan, maka kita harus sering bermuamalah dengan Al-Quran. Termasuk hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Salah satu hadis untuk supaya kita menjadi manusia yang unggulan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat tidak ada kerugian. Bahkan kita akan untung terus manakala kita bisa mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang senantiasa yatlun, menggunakan fi'lul mudhari, senantiasa terus-menerus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian praktekkan wa aqamus shalah dengan melaksanakan salat. Wa anfaqu, praktekkan dengan menginfakkan sebagian dari hartanya. Siapakah mereka itu? Siapakah orang yang cerdas itu? Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus bermuamalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah solusi bagi kita semua, baik secara individu, bahkan secara kita bernegara pun kita diberikan solusi oleh Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.